Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anggi Tasbihul Imam. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan terkait dengan modul 172 tentang pembelajaran mandiri profesi usia. Fasilitator Ibu Yusni Usman, Ibu Hasanah Fauzati. Di sini kita melihat terkait dengan profesi usia saya, itu ketika peristiwa negatif, yaitu pada waktu kelas 4 di madrasah ibtidaiyah. Kemudian menginjak ke SMP dulu pernah kelas 2 itu mendapatkan juara terkait lomba karya tulis ilmiah, walaupun masih 2 harapan, tetapi bagi saya itu sebuah pencapaian luar biasa karena tingkatnya nasional. Kemudian merambah ke SMA. Di sini waktu di SMA itu titik balik dari motivasi saya, karena pada waktu SMA itu saya pernah mendapatkan juara kelas berturut-turut. Kemudian setelah itu kuliah, mengikuti organisasi, dan alhamdulillah dipercaya sebagai ketua organisasi, dan sampai sekarang alhamdulillah bekerja sampai dengan usia pensiun nanti insyaallah. Untuk refleksinya, terangkanlah 2 peristiwa penting pada masa sekolah yang tadi sudah saya sampaikan pada waktu slide yang pertama, terkait dengan peristiwa negatif yang sampai saat ini itu masih terngiang-ngiang ya. Jadi pada waktu usia saya 9 tahun, tepatnya di kelas 4 MI itu, saya pernah dibully oleh guru kelas saya sendiri. Beliau mungkin tujuannya untuk memotivasi saya agar saya belajarnya lebih baik lagi, tetapi karena omongannya terlalu menyakitkan dan sudah menyudutkan saya, bagi saya waktu kelas 4 MI itu sangat-sangat membuat saya itu tertekan dan juga merasa overthinking. Kemudian pada waktu SMP berjalan dengan lancar, dan kemudian waktu SMA itu juga titik balik saya, karena saya SMA-nya di 2 sekolahan, bukan karena nakal, karena memang ada kepentingan keluarga sehingga saya mengharuskan untuk pindah sekolah di SMA yang notabene-nya jauh dari perkiraan saya, yaitu SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Cilograng, tepatnya di Provinsi Banten. Di sana benar-benar saya itu memulai dari nol, tetapi karena motivasi dorongan dari pihak keluarga, terutama kakak sepupu saya yang saya tempatin dulu, dan juga beban saya karena saya tinggal sama saudara, jadi itu membuat saya termotivasi untuk mendapatkan peringkat kelas dan juga memiliki nilai yang tertinggi. Pihak yang terlibat di peristiwa saya ini, yang pertama peristiwa negatif dulu, tepatnya pada waktu saya sekolah di MI kelas 4 itu, guru saya sendiri, wali kelas saya sendiri, beliau mungkin memberikan kalimat yang kurang mengenakan bagi saya, tetapi saya percaya omongan yang kurang mengenakan itu karena sengaja supaya saya itu harus bisa lebih dari yang kemampuan saya, karena tanpa beliau juga
sisi baiknya kalimat beliau itu memacu motivasi saya untuk bisa lebih membuktikan bahwa saya itu bisa tidak sesuai dengan apa yang beliau katakan terhadap saya. Dan saat itu perkataan beliau itu terdengar oleh teman-teman kelas saya, bahkan saya sampai sempat dibully, apalagi orang tua saya tidak bersama saya. Kemudian untuk peristiwa positifnya, kebetulan saya di SMA itu tinggal dengan kakak sepupu, dan tentunya itu menjadi beban tersendiri ya, karena saya mau nggak mau harus bisa membuktikan dan tidak akan membuat kakak sepupu saya malu, karena kebetulan kakak sepupu saya seorang guru juga. Jadi mau nggak mau saya harus mengacu belajar saya, dan alhamdulillah hasil dari kerja keras, kemudian bantuan teman-teman satu kelas di sekolah yang baru, saya bisa mendapatkan peringkat yang terbaik di sekolah. Dari kejadian-kejadian tersebut ternyata sangat berdampak terhadap emosi yang terjadi saat ini, terutama yang dampak negatifnya. Secara tidak langsung saya merasa malu karena sudah dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang lain. Kemudian karena perkataan guru saya tersebut, saya sampai saat ini pun sering mengalami overthinking ya, ketakutan yang berlebih akan sesuatu hal yang menurut saya itu sepele tapi selalu mengganggu pikiran saya ya, karena mungkin akibat dari traumatis seperti itu. Kemudian saya menjadi minder ya, karena secara tidak langsung perkataan guru saya itu didengar oleh teman-teman kelas dan teman-teman kelas, apalagi pada waktu itu usia masih SD atau MI, pasti yang namanya anak-anak pasti akan langsung memberikan reaksi yang begitu cepat tanpa melihat keadaan yang sebenarnya. Kemudian sisi positifnya, saya merasa senang karena usaha, dorongan, dan motivasi saya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kemudian dengan prestasi tersebut saya terus termotivasi, terus bersemangat untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang saya peroleh tadi. Kemudian momen yang terjadi pada masa sekolah masih bisa saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya, karena semua peristiwa yang terjadi akan terekam dalam ingatan hal yang baik. Perasaan yang baik akan meninggalkan kesan yang bahagia, senang, kemudian berpikir positif dan memiliki motivasi yang tinggi. Ataupun sebaliknya, hal yang kurang baik seperti takut, overthinking, kemudian cemas secara berlebihan, perasaan-perasaan negatif juga akan mempengaruhi mental dan emosi saya. Peristiwa itu bisa jadi akan mempengaruhi sikap yang baik atau bahkan bisa yang buruk ke depannya, tergantung dari mental dan dukungan pihak-pihak yang mempengaruhi seseorang. Bagi saya, momen atau peristiwa yang terjadi pada diri saya pribadi menjadi sebuah kenangan, dorongan, motivasi, pembelajaran yang bermakna, dan jika kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa tersebut, saya bisa memiliki mental dan bisa seperti saat ini. Kemudian pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya, yaitu peran guru dan lingkungan pendidikan sangat mempengaruhi dalam pembentukan emosi,
karakter yang berdampak pada potensi yang dimiliki siswa atau peserta didik. Oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapat harus bisa dijadikan pembelajaran untuk lebih bisa membentuk emosi dan karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Saya mengambil sebuah kalimat yang sudah menjadi pedoman tadi, yaitu peran guru dalam menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada yang dimiliki oleh siswa supaya siswa bisa mencapai tujuan dan kebahagiaan hidup, tentunya dengan pembelajaran yang bermakna. Kemudian nilai-nilai dalam diri saya yang membantu menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah antara lain dari kolaboratif, karena saya basicnya adalah sebagai seorang pembimbing atau guru BK, pastinya selalu terbuka terhadap siapapun, apalagi lingkungan kerja saya pun mengharuskan berkolaborasi dengan berbagai pihak, entah itu dari pemangku kebijakan, kemudian rekan guru sejawat, kemudian guru mapel yang relevan dengan mapel saya, dan juga pihak-pihak yang terkait dengan layanan bimbingan konseling, tentunya dari peran orang tua, wali murid, dan juga instansi-instansi yang terkait. Kemudian saya juga bertanggung jawab terhadap tugas apapun yang setidaknya menjadi tugas pokok saya sebagai guru BK, dan juga tugas tambahan yang mendukung visi misi sekolah. Kemudian saya orangnya fleksibel sehingga saya bisa berbaur dengan siapa saja dan kapan saja. Terbukti murid selalu nyaman ketika sedang pembelajaran dengan saya, dan juga banyak murid yang antusias sekali ketika melaksanakan layanan konseling kelompok atau bimbingan kelompok dan juga konseling individu. Kemudian saya juga memiliki rasa yang optimis yang kuat dan juga reflektif. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya, tentunya untuk menggerakkan murid saya selalu memberikan motivasi, bimbingan, tuntunan, dan menjadi guru yang sesuai dengan perubahan zaman. Di sini dibuktikan dengan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas atau layanan klasik, saya menggunakan metode-metode yang menyenangkan, yang membuat siswa itu tidak jenuh dan lebih mengutamakan sebuah proses. Kemudian dari segi rekan guru dan komunitas lain, biasanya saya menjadi motor penggerak rekan sejawat untuk mewujudkan kepemimpinan dengan cara memberikan semangat, motivasi, dan tuntunan jika teman sejawat ingin sharing dan bertukar pikiran. Tentunya di sini saya sering melaksanakan kegiatan musyawarah guru BK. Tentunya dalam musyawarah itu akan membahas terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa menjadi pembimbing yang baik terhadap anak, kemudian sharing permasalahan siswa, tentunya mengutamakan azas kerahasiaan, kemudian memotivasi teman rekan sejawat ketika ada program dari pemerintah. Saya selalu memotivasi rekan sejawat saya yang tadinya kurang mampu atau minder atau kurang berminat, jadi saya selalu memotivasi ke rekan sejawat tersebut
sehingga rekan sejawat tersebut bisa lolos seleksi atau bisa lolos dari program pemerintah tersebut. Dan itu merupakan kepuasan tersendiri bagi saya ketika teman saya juga bisa sukses, bisa menjalani program-program pemerintah yang sudah diwajibkan. Itulah beberapa dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, saya secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Salam guru penggerak.